Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Trinantika dengan NIM B300210037 dari kelas A. Di video kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi atau melalui redistribusi pendapatan. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu. Dan kemudian pada tahap selanjutnya, penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibandingkan penduduk miskin. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bila mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Sebagaimana fenomena yang terjadi di Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 11,27% per tahunnya. Namun, persentase penduduk miskin di provinsi tersebut menduduki posisi 2 tertinggi, yaitu sebesar 35,77% per tahunnya. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin. Kawasan Barat Indonesia memiliki keadaan yang relatif lebih baik jika dibanding dengan kawasan Timur Indonesia, baik dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kawasan Barat Indonesia sebesar 5,45% per tahunnya, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan persentase penduduk miskin sebesar 43%, sedangkan kawasan Timur Indonesia sebesar 57%. Secara umum, kawasan Timur Indonesia serta beberapa wilayah atau daerah yang tergabung dalam kawasan tersebut termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia ini berkaitan dengan penyimpangan terhadap Pancasila sila kelima, karena kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali daerah-daerah miskin yang tidak diketahui oleh pemerintah. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih gencar memberikan bantuan berupa pembangunan, pelayanan, dan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi rakyat miskin dan lain sebagainya kepada rakyat miskin atau kurang mampu, terutama pada orang-orang penyandang cacat, lansia, dan yatim piatu. Pemerintah daerah hendaknya mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha di investasi di daerah. Berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia harus dilaksanakan secara multisektor dengan dukungan berbagai pihak. Beberapa daerah perlu penanganan yang serius dalam penanggulangan kemiskinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.